Hai, jumpa lagi di channel YouTube Lindali Vibo Princess. Hari ini tanggal 2 Mei tahun 2021, saya akan mereview saham-saham dari sektor finance. Sebelum itu, teman-teman, yuk kita like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Semoga channel ini terus bermanfaat untuk teman-teman semua. Makasih. Nah, sebelum kita melihat saham-sahamnya, kita akan lihat indeks finance-nya dulu ya teman-teman. Nah, ini adalah pergerakannya dari mulai tahun 2020 kemarin ya. Dari mulai Mei, Maret, kemudian tes lagi low yang sama, dan Mei naik, dan sekarang di sini teman-teman ya. Jadi ini adalah indeks sektor finance di ini gerakannya ya. Jadi sudah sejak Maret sampai sekarang dia bertahan nih di area ini ya. Ini adalah area support Fibonacci ya. Ini juga yang menjadi area resisten waktu Desember, dan sekarang harga sedang berada di area ini. Nah teman-teman, ini antara apa ya, ini antara bukan antara hidup dan mati, tapi ini ada di area support, jadi bisa rebound, bisa juga ambles ke bawah gitu ya, turun lagi. Nah kalau misalnya level ini ditembus, maka ada potensi dia menguji ini ya, support Fibonacci di 38.2 sama moving average jangka panjangnya yaitu MA 200. Nah kita lihat ya saham-sahamnya. Yang pertama kita lihat BBCA. Oke, ini BBCA ya. Nah BBCA area-area supportnya itu yang kemarin diukur ada di sini di 30 ribuan, kemudian 29.000 sampai 27.400. Ini dua support sekarang ya. Nah kemarin kan BBCA itu sempat melemah sampai ke level 29.900 ya. Lalu sekarang ditutup di level 32.025. Nah ini si BCA ini sekarang lagi mencoba bertahan di atas MA 200-nya. Garis biru ini adalah MA 200-nya nih teman-teman ya. Jadi dia ada di persimpangan gitu ya. Kalau dia terus bisa melanjutkan kenaikan dalam waktu dekat, ada potensi ke 33.150 ya. Dengan support terdekatnya ada di 31.525, kemudian di 30.000 ya di sini. Ini untuk BCA ya. Selanjutnya kita akan lihat BBRI. Nah BBRI kayak gini teman-teman. Jadi memang kemarin tuh dia ditutup melemah 2,64% di level 4050. Nah support terdekatnya itu ada di sekitaran ini, di 3910 ya, di sini 3870 sampai 3910. Ini support terdekatnya. Ya kalau kita gedein ya, kita akan lihat bahwa di sini adalah area support yang menahan BBRI ini dari November, lalu Desember, lalu Februari, dan sekarang ini. Jadi ada potensi sih untuk si BBRI menguji ke sini 3870 sampai ke 3910. Nah masalahnya kalau misalnya di sini dia terus turun, maka support berikutnya ada di 3640, 3640, 3540 ya. Ini sih skenario terdekatnya ya untuk BBRI. Kalau dia ada penguatan si BBRI, maka dia akan coba tes dulu resisten 4270. Ini adalah area-area Fibonacci ya. Kemudian kita akan lihat Bank Mandiri, BMRI. Ini BMRI ya. Ini juga sudah dibacakan minggu lalu. BMRI ini sejak bulan Januari sampai sekarang arahnya itu turun ya teman-teman. Nah level support yang menjadi perhatiannya itu ada di 6.200 ya, di sini di garis yang merah ini 6.200. Nah kemarin BMRI itu sempat ke sini ya, tes Fibonacci support 6.000, kemudian ada penguatan dan dia kembali menguji
kembali menguji 6.200 ini. Kemarin 30 April ditutup di 6175. Ini juga area area support Fibonacci juga, area support moving average juga gitu. Jadi ya ada di persimpangan gitu. Kalau dia melanjutkan kenaikan ya dia akan menguji level-level 6.400. Tapi kalau dia melanjutkan penurunannya, maka 6.000 dan 5850 ini menjadi support terdekat BMRI. Nah, kalau teman-teman lihat kayak gini ya. Ini saya menggambarkan garis downtrend line. Ini menjadi area resisten terdekat ya untuk BMRI. Kalau dia bisa mendobrak area ini dan stay di atas ini, maka pergerakan selanjutnya ya ke sini. Tapi kalau enggak, dia masih akan ke bawah sini. Kita akan lihat contohnya seperti ini. BBNI kayak gini ya teman-teman. Dari bulan Desember 2020 sampai sekarang nih ya, sampai April dia tuh nggak bisa melewati area ini garis downtrend line. Nah ini yang saya lihat BMRI kok kayak gitu juga gitu. Jadi kalau memang BMRI mau naik ya dia harus bisa melewati area downtrend line yang tadi kita lihat barusan ya. Nah untuk si BBNI ini, BBNI kemarin ditutup melemah minus 2,98% di level 5.700. Area support terdekatnya ada di 5525 di sini. Ada garis Fibonacci, juga ada garis moving average. Jadi gerakannya sempit banget nih, makin lama makin sempit. Jadi sebentar ini dia harus memutuskan kamu mau ke sini atau ke sini. Kira-kira begitu ya. Ini untuk BBNI. Selanjutnya kita akan lihat BBTN. Sama ya teman-teman, hampir mirip, semuanya sedang melipir mendekati area moving average jangka panjangnya ya. BBTN ini ditutup di level 1590. Ini udah ada di garis Fibonacci, udah ada di garis moving average juga. Jadi ini udah bener-bener mepet nih gitu ya. Supportnya, support terdekatnya itu ada di 1570 nih. Kemarin ditutup di 1590. Ya, jadi support si BBTN berikutnya ada di 1450 sampai 1505, kemudian ada di 1280. Dengan resisten terdekat ada di 1765. Ya, ini untuk BBTN. Selanjutnya kita akan lihat Bank Bukopin. Oke. Bank Bukopin kayak gini loh gerakannya ya, teman-teman. Ini udah menguat cukup banyak ya Bank Bukopin ya, dari April tahun kemarin sampai sekarang udah setahun lebih. Kemarin di level tahun lalu di level 86 naik sampai ke 800 gitu ya. Sekarang ada di level 472. Nah, kalau kita perhatikan lebih detail kayak gini ya, level 466 ini yang menjadi support BBKP selama 4 hari terakhir ya. Nah, kalau besok dia ada penguatan, maka resisten-resisten terdekatnya itu ada di 480, 492 sampai 500. Ini area-area Fibonacci. Dengan support terdekatnya ada di 466 sampai 452. Kalau 452 ini tertembus, maka support berikutnya ada di level 376-an untuk BBKP ya. Selanjutnya kita akan lihat saham Bank Net Indonesia Syariah. Nah, ini juga fenomenal ya, teman-teman. Dibuka di level 140 sampai ke tertingginya di 3.900. Nah, saya mengukur menggunakan Fibonacci area-area kenaikan bank. Mengukur sampai di sini teman-teman ya, ada target saham bank. Lalu ternyata dia naik sampai di sini ya, dan di sini adalah area Fibonacci berikutnya nih ya, ada di 3690. Dan sudah berkali-kali kita hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali dia coba untuk tes area ini 3690 dan belum berhasil juga ya. Saya pribadi mulai worry kalau misalnya harga tuh nggak bisa menembus dan mulai membentuk pergerakan kayak gini gitu ya teman-teman. Udah naik panjang lalu kayak gini, nah gitu.
Jadi worry sekali kalau misalnya udah naik terus masih ada posisi di sini sih ya. Jadi kemarin si bank ini BANK dalam posisi ARB auto reject bawah, ditutup di level 3420 minus 6,81%. Bila besok ada melanjutkan penurunan, maka area 3010 sampai 3070 ini yang menjadi area support terdekat untuk bank ya. Dan yang terakhir kita akan lihat ini. Satu lagi, Bank Jago. Ya. Sama juga ya, sama yang seperti tadi saham bank ya. Di sini gerakannya sama, udah naik tinggi dan seperti ini ya. Untuk Bank Arto ini level support terdekat ada di 9650 sampai 9300 ya. Jadi gerakannya seperti ini. Saya mencoba menggambarkan area-area support dan resisten dengan menggunakan trend line. Ini adalah area resisten Fibonacci-nya ya. Jadi skenarionya tinggal lihat besok nih Arto ya, mau ke sini atau mau lanjut tes area di sini di sekitar 11.500-an. Ya, itu aja teman-teman review saya untuk saham-saham di sektor finance. Bila ada request untuk saham-saham yang lain, kamu bisa join ke Telegram grup asli Fibo Princess, telegram.me/fiboprincess group. Selain itu bukan Telegram grup saya. Oke teman-teman, semoga view ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam semangat selalu. Bye.